Halo teman-teman Zona Juventini, balik lagi sama gue Jackie. Ya, yang lo lihat gue sendiri aja, gak ada teman diskusinya, gak apa-apa, karena memang hari ini gue ingin bicara banyak tentang pertandingan pramusim terakhir Juventus melawan Real Madrid. Sebelumnya terima kasih bagi yang baru bergabung atau baru pertama kali ngeklik di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan satu pandangan baru, satu informasi baru, dan satu diskusi baru tentang Juventus. Dan bagi teman-teman yang sering sudah nonton, terima kasih untuk selalu mengikuti Suara Juventini. Nah, tadi yang seperti yang gue bilang, Juventus melakukan pramusim terakhir di negara USA, di kota Los Angeles, dengan melawan Real Madrid jawara Liga Champions musim kemarin. Dan skornya, skornya yang kalian tahu sendiri ya, skornya adalah kalah 2-0. Oke, kalau dilihat dari line up-nya dari Real Madrid dan line up-nya Juventus, tentu ya line up Madrid ini menjadi satu kejutan buat gue bahwa ini adalah pramusim, tapi line up-nya Madrid, line up utama, line up inti, bahkan line up yang memang benar-benar kemarin line up waktu finalnya Liga Champions juga benar-benar nggak ada perubahan, plek-plek sama sekali. Padahal mereka ada Rudiger, pemain barunya, ada Sumani yang dari Monaco ya kalau nggak salah. Artinya mereka nggak mau pakai opsi itu, mereka benar-benar ingin mencoba tim intinya melawan Juventus. Dan tentunya Juventus juga merespon line up ini dengan pertandingan uji coba, yaitu adalah di rolling ya, di rotasi yang tentu yang kelihatan perpindahan dari Barcelona ke melawan Real Madrid ini. Kalau dari sisi back nggak terlalu banyak perubahan untuk line up-nya. Ada Danilo, ada Sandro di fullback-nya, duetnya adalah Bonucci dan Bremer. Nah, untuk tengahnya ini ada rotasi ya. Tengahnya ini ada rotasi. Tentu Locatelli bermain di sini sebagai regista, di mana waktu lawan Barcelona Locatelli bermain sebagai mezzala, terus ada Fagioli, terus ada juga Zakaria yang tentunya masih main juga waktu melawan Barcelona. Nah, sekarang Bang Vlahovic, striker andalan kita, bermain ya, diapit oleh Kean dan Di Maria. Ya tentu ini suatu uji coba line up terus ya, mencari yang ideal. Dan ini udah pramusim terakhir yang untuk Tour USA, jadi gua rasa ini sudah mungkin Allegri sudah melihat peluangnya atau melihat situasinya siapakah yang layak untuk masuk ke line up. Oke. Jalannya pertandingan seperti apa? Jalannya pertandingan, ya gue harus akui bahwa Juventus kalah position, kalah skor, pasti ya disebabkan juga tidak ada shoot on goal, otomatis dia tidak bisa menghasilkan gol, karena shoot on goalnya yang ke arah gawang hanya 0. Belum lagi penguasaan bolanya yang memang 40%-an. Jadi bisa gue katakan ini memang kalah bola ya sama Real Madrid ya. Mereka lebih siap, timnya lebih matang, sedangkan Juventus lagi uji coba, benar-benar uji coba, mereka percobaan. Ya benar-benar di babak pertama Juventus hampir-hampir tidak punya peluang emas. Jadi semua benar-benar kekunci sama Real Madrid. Ya mungkin Juventus juga harus mencoba opsi-opsi, banyak-banyak opsi ya kalau lagi kekunci seperti itu. Pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di sini. Tapi yang gue lihat adalah mungkin kalau Fagioli dan Zakaria lagi top performance, gue rasa bisa ngimbangin. Gue rasa juga ini Fagioli, khususnya pemain muda, ini dapat pengalaman baru melawan Real Madrid. Ya buat gue kalau dia tidak keluar dalam satu kreativitas tertentu, hal yang wajar aja. Kenapa? Karena jelas ya Fagioli kan baru kita rekrut dari Serie B. Dia belum pernah bertanding sekelas Real Madrid seperti ini. Jadi gue rasa untungnya ada pengalaman baru, tapi memang ini yang harus perlu dikejar ya dari Fagioli adalah jam terbangnya yang harus sering tinggi, dan laga-laga besar seperti ini yang harus dikejar oleh Fagioli nanti bersama Allegri. Artinya yang dikejar ini gini, Fagioli harus bermain dengan duet yang lebih mapan lagi ya, seperti Zakaria apakah mapan? Gue rasa kalau ada opsi pemain tengah yang lebih baik lagi selain Zakaria, yang lebih berpengalaman lagi, yang lebih bintang lagi, gue rasa Fagioli akan bisa ke katrol. Locatelli sudah bagus, tapi kan Locatelli posisinya regista. Mungkin nanti kalau Locatelli bermain sebagai mezzala berduet dengan Fagioli, itu akan menjadi solusi. Tinggal nanti registanya yang cari yang lebih
lebih capable lagi, lebih punya kemampuan lagi ya. Jadi gua lihat seperti itu. Jadi Fagioli kalau nanti diduetkan dengan pemain tengah lagi yang tadinya mungkin ada Pogba ya, Pogba ya tahu-tahu sendiri ya teman-teman ya, Pogba Pogba cedera juga gitu. Jadi gua nggak melihat ini sebagai satu solusi baru ya, bahwa kita malah ada masalah baru ketika Pogba ini cedera. Jadi memang diperlukan lagi pemain tengah baru. Nah, kalau Locatelli menjadi Mezzala itu adalah pemain yang main agak lebih ke depan dibanding posisi yang di atas back. Gua rasa Fagioli bisa ke katrol gitu loh, antara dia bisa melepas pressingan dari pemain lain, ruang lain gitu loh. Dan Zakaria pun juga akhirnya juga ikut dalam tekanan Real Madrid. Jadi ini yang membuat situasi Juventus melawan Real Madrid jadi kekunci gitu loh. Artinya banyak bola kepotong, aliran bola ke depan sangat minim gitu loh. Jadi ya mengandalkan long ball yang tentu juga itu menjadi spekulatif ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita mau menyerang Real Madrid, ya kita juga harus berani menguasain bola. Karena kalau gue lihat lagi dari statistik-statistik yang sebelumnya di musim kemarin, justru Real Madrid lebih defense sebenarnya. Dia lebih apa namanya? Lebih menunggu respon dari tim lawan. Tapi kali ini justru Real Madrid mengambil alih. Ya gue rasa karena mereka timnya udah matang ya. Maksudnya mereka memakai tim yang memang udah kompak gitu. Sedangkan Juventus di sini menjadikan laga ini masih laga uji coba. Nah ini perbedaannya gitu. Ini menjadi satu perbedaan. That's why hasil seperti itu, ya gue bukan bisa bilang wajar. Ya kalau sebagai Juventini jawabannya tentu pengennya menang. Tentu pengennya hasil yang lebih bisa apa namanya, bisa memberikan arti kemenangan itu sendiri ya, bahwa Juventus kan sebenarnya kalau ngomongin kata legenda, kemenangan harga mati gitu loh. Nah itu kalau fans tentu inginnya menang, tapi kalau dilihat situasinya tentu situasi yang berbeda. Di satu sisi Juventus adalah laga uji coba, di satu sisi Real Madrid walaupun ini tajuknya uji coba, tapi timnya sendiri sudah jadi gitu loh. Nah ini satu situasi yang berbeda. Tapi oke sih buat gua untungnya ini uji coba. Gue melihat dari sisi positifnya itu. Untungnya ini adalah uji coba. Coba kalau bukan uji coba, mungkin akan lebih bahaya sekali ya. Nah, gol-gol Real Madrid juga terjadi dari kesalahan kita juga gitu. Back pass juga yang tidak sempurna, terus Danilo juga kejar kehilangan bolanya, akhirnya jadi penalti. Nah, itu kan jadi apa namanya? Jadi satu PR juga bahwa kita juga harus bisa lebih pasti memainkan bola sehingga kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Karena blunder-blunder ini kan yang suka jadi PR Juventus juga di musim lalu. Ya kan, mungkin teman-teman masih ingat blunder-blunder Chesney di musim awal liga, belum lagi blunder-blunder waktu di Liga Champions juga ada. Jadi ya gua rasa memang ini PR ya, menghilangkan blunder pada saat di game-game penting. Ini yang agak-agak bisa gue bilang PR-nya Allegri untuk mengurangi blunder tadi. Dari sisi permainan, tentu ini tidak mencerminkan permainan yang ada polanya, permainan yang bisa diharapkan. Tentu kita nggak bisa bilang ini permainan yang diharapkan oleh Juventus ini ya. Tapi tadi gue bilang, ini situasinya yang berbeda, untungnya ini laga uji coba, jadi masih bisa melihat situasinya. Termasuk sampai Vlahovic pun tidak ketemu ruang atau tidak mendapatkan lepasan dari pengkawalan setiap backnya Real Madrid. Tentu ini menjadi apa istilahnya, menjadi PR sekali ya. Apalagi di babak kedua Juve juga kebobolan dengan posisi sudah ada perubahan tim gitu loh. Di babak kedua pun juga Rovella juga udah masuk ya. Rovella udah masuk, Locatelli maju ke depan sebagai Mezzala, tapi sayangnya gak lama itu diganti. Gua rasa Rovella di sini bisalah berperan sebagai regista. Jadi ya gua pikir sih ini satu momen yang sangat disayangkan sekali ya, kalau kita nggak bisa juga mengambil hasil yang bagus di pertandingan ini. Itu yang sangat disayangkan, karena waktu kita melawan Barca situasinya kita justru bisa merespon Barca dengan baik ya. Walaupun kita kebobolan, tapi kita masih bisa merespon dengan baik Barcelona dengan kita incar 2 gol lagi. Seperti Di Maria juga
punya intensitas yang sangat bagus waktu melawan Barca, tapi di laga ini juga seperti kehilangan sentuhan juga di Maria. Yang memang benar-benar kita ke topik selanjutnya adalah yang benar-benar yang gue bilang menjadi key person, orang kunci yang ada di game ini, ya tidak lebih, tidak bukan adalah Locatelli. Locatelli ini bukan main ya, Locatelli ini bukan main ya. Gue melihat dia main powerful, main dengan penuh semangat, main dengan penuh grinta, banyak passing-passing kuncinya, terus banyak sekali ya Locatelli ini ya, jumlah passingnya juga banyak. Jadi untungnya ada Locatelli juga. Gue nggak ngerti lagi kalau misalkan di game ini nggak ada Locatelli, ya seperti apa akhirnya game ini, gue juga makin nggak ngerti. Tapi untungnya ada Locatelli. Locatelli di sini memberikan ya arti sebenarnya dengan Juventus gitu loh. Semangatnya dia, skillnya dia. Ada satu momen Locatelli bagus sekali ya, satu momen di mana dia itu memblok bola crossing, tapi dengan situasi dia kejar bolanya dari depan ke belakang, dia sprint untuk menutup ruang yang akan di crossing, dia terbang kung fu kick, bola diblok dari hasil crossing. Dan menurut gue itu adalah satu momen yang menurut gue ini nih Locatelli di sini nih. Locatelli di sinilah gilanya, salah satu gila-gilanya adalah ya Locatelli main full heart ya, maksudnya dari hatinya penuh energi. Untuk key personnya adalah man of the match-nya dari Juventus adalah gue memilih Locatelli. Locatelli sangat-sangat beruntung Juventus bisa mendapatkan Locatelli, dan mudah-mudahan Locatelli benar-benar bisa diandalkan sekali di musim 2022-2023, dan hebatnya lagi dia bisa bermain di dua peran, yaitu main di tengah yang lebih agak ke depan, di mana dia bisa mencetak gol dari titik ini, bisa cetak assist dari titik ini, terus dia juga bisa main sebagai regista untuk menyambungkan dari back menuju ke depan. Nah, menurut gue Locatelli adalah the best saat ini pemain tengah yang dimiliki oleh Juventus. Jadi, kalau lu mau mengelulukan pemain tengah Juventus, Locatelli jawabannya. Ya. Terus, berita selanjutnya adalah kabar yang nggak enak ya. Kabar nggak enak, ya mungkin teman-teman bertanya di game ini, kemana Michael Nico nggak dimainin? Salah satu pemain yang nggak dimainin, salah satunya setelah dari 3 game yang ada di Amerika, McKennie. Ternyata McKennie dapat kabar dia mendapatkan cedera disalokasi bahu ya. Ini menambah PR banget buat Juventus, yaitu gimana ya cedera gitu loh. Waduh, ini PR banget ya. Kenapa? Karena memang Mercato belum selesai, tapi Liga hanya tinggal 15 hari lagi, 15 Agustus, Liga sudah mau berjalan. Ini nggak bisa main-main, bawa cedera, ya kita mau diapain? Mungkin cedera McKennie, kalau gua nggak salah sih bisa sampai 2 bulan. Kita nggak main-main, artinya pemain tengah di sini sangat urgent. Gua melihat rumor-rumornya masih di pemain sayap, seperti Timo Werner, seperti Martial, ya itu juga penting sih untuk melapisi Chiesa ya, untuk melapisi Kean ya. Tapi gue juga itu juga penting, pemain tengah lebih penting lagi dengan cederanya Pogba yang kita harapkan kreativitasnya, yang kita harapkan adalah shoot-nya, yang kita harapkan adalah golnya, yang kita harapkan adalah assist-nya. Sekarang Pogba sudah menepi, berarti kita butuh lagi pemain tengah. Rumornya banyak beredar ya dari pemain seperti Paredes, terus ada rumor juga seperti Savic, ya ada rumor lagi Fabian Ruiz bahkan. Ya memang masih rumor, belum mengkerucut ke arah serius. Gua rasa memang karena Juventus masih melakukan tur Amerika ya, bos-bosnya masih di sana semua, jadi belum fokus banget nih kita mau mengkerucutkan satu nama ini siapa. Mudah-mudahan di minggu ini kita bisa mengkerucut di satu nama ini, siapakah kira-kira yang akan benar-benar dibawa ke Juventus untuk mengisi kekosongan lini tengah ini. Gue ngelihatnya sih Paredes ya, gue bukan ngelihat Paredes itu karena skill, karena apa, bukan, karena melihat dari kemampuan harganya Juventus kayaknya sih, cuman ya kalau ngomongin harapan kan pengennya yang lebih punya nama ya, lebih bintang ya, karena untuk mengkontrol pemain Juventus juga gitu loh, karena di Juventus kan ada pemain muda seperti Fagioli, ada Rovella, dan ini bisa mengkontrol. Karena buat gue teorinya gini ya tentang pemain muda itu nggak ada masalah, bagus, skillnya berbakat bagus, cuman pemain muda butuh bermain bersama pemain yang lebih senior, pemain yang lebih berpengalaman, pemain yang
lebih bintang. Kenapa? Untuk mengontrol kemampuannya, untuk mengeluarkan rasa percaya dirinya. Karena kalau misalkan pemain muda ini menjadi beban, pemain muda itu berapa sih? Ya U23 ke bawah ya, karena itu disebut pemain muda ya. Karena kan batasan kompetisi di perusia itu paling tinggi adalah usia 23. Jadi kalau misalkan di bawah U23 itu ya masih kita kategorikan pemain muda. Kalau di atas U23 udah dianggap senior semua. Di sepak bola nggak ada lagi kompetisi di atas U23. Kompetisi terakhir dalam kelompok umur hanyalah U23. Jadi kalau pemain muda masih dikatakan pemain muda adalah U23 ke bawah ya. Hari ini ada Loro Vela, hari ini ada siapa? Ada Fagioli. Jadi sangat perlu pemain bintang menurut gua untuk tadi ya menjaga, mengkontrol spiritnya dari si pemain tengah ini bisa lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik nggak bisa dibohongin. Dengan mereka bermain dengan pemain yang lebih hebat, itu otomatis tekniknya pemain muda ini akan lebih menaik levelnya, karena dia melihat ketika di passing, pemain bintang tadi ketika di passing selalu berhasil, selalu menemukan ruang, itu membuat perbedaan ya, membuat sangat perbedaan ya. Ya dulu Del Piero pun juga kan lahir dikelilingi oleh pemain senior dan pemain bintang yang ada di Juventus. Coba bayangkan kalau Del Piero lahir di tahun-tahun Juventus yang masih kondisinya menemukan ya masih caur baur lah. Gua rasa juga Del Piero levelnya nggak langsung upgrade dengan cepat ya. Ya karena lingkungannya belum tepat. Nah, jadi gue berharap dengan adanya pemain yang lebih matang, lebih bintang bahkan, itu bisa lebih mematangkan squad yang ada. Gitu sih menurut gue. Kalau untuk back tengah, gue nggak ada masalah sih. Back tengah bagus-bagus aja. Gatti juga bagus. Ada satu tackle-nya yang Gatti yang bagus tuh sekali. Ngambil bola dari siapa ya? Vinicius apa Camavinga tuh. Bagus tuh. Jadi back tengah nggak ada masalah. Fullback mungkin banyak Juventini yang ngerasa ini kayaknya perlu banget nih fullback. Betul, perlu banget. Cuman masalahnya slot fullback ini nggak ada yang kosong, nggak ada klub-klub yang mau melirik pemain fullback yang ada, back sayap yang ada. Itu masalahnya. Kalau ada mungkin buat Juventus nggak ada masalah menjual Sandro, menjual Pellegrini mungkin. Kalau DCG nggak mungkin. DCG baru perpanjang kontrak. Danilo gue rasa masih jadi andalan walaupun di game ini Danilo ada kesalahan, tapi itu tidak berarti menutupi kinerja dia sebelumnya, enggak. Ya karena kinerja pemain kan nggak bisa dilihat hanya satu game. Itu yang paling penting sih. Gitu. Ya, jadi itu permasalahan yang ada dalam Juventus sekarang. Kita butuh squad tambahan. Dan selamat Juventus sudah 3 game. Apakah ini 3 game di Amerika ini bagus? Menurut gue so far lumayan lah. So far lumayan. Dan kalau untuk line up-nya gue bilang bagus. Karena apa? Mencoba semua pemain. Tapi kalau untuk permainan so far lumayan. Gue nggak bisa bilang bagus karena memang kita baru menangnya lawan Chivas. Tapi so far lumayan. Kenapa lumayan? Kita mampu merespon Barca, sangat disayangkan kalah sama Real Madrid. Gitu sih. Tapi kalau untuk dari sisi line up, gue melihat ini benar-benar Allegri bagus ya, mau mencoba kotak-atik. Ya memang disinilah uji coba fungsinya. Jangan sampai dia itu mengkotak-atik pas saat Serie A sudah berjalan. Ini bahkan lebih mengkhawatirkan lagi gitu sih menurut gue. Oke, ya segitu aja teman-teman buat reviewnya pramusim kemarin Juventus vs Real Madrid. Mudah-mudahan bisa mendapat insight dan pandangan baru serta mudah-mudahan kita akan mendapatkan kabar yang cepat tentang Mercato ya, supaya squad Juventus ini bisa ready sebelum kita mulai di 15 Agustus. Oke? Vino Alvini, Forza Juventus. Jangan lupa share, like, and subscribe.